Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di ibadah Victory in Prayer. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh meluangkan waktu kita sejenak untuk memuji Tuhan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami percaya Tuhan kalau kedahsyatanmu, kehebatanmu Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kami mau pinggirkan sejenak Tuhan segala keluh kesah kami, segala kepenatan kami ya Bapa. Kami ingin beristirahat Tuhan di pangkuanmu, di pelukanmu. Kiranya ya Bapa, malam hari ini juga kami akan menaikkan doa-doa kami, permohonan kami. Kiranya Tuhan rahmat-Mu selalu beserta bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau puji dan sembah Raja kita mau masuk ke masa tenang, kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau baik dalam kehidupan kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam Victory in Prayer. Sebelum kita istirahat malam ini, mari kita merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Kita juga doa syafaat. Sebelumnya kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Tanpa terasa kami telah memasuki ibadah pertengahan minggu, dan sebelum kami beristirahat, kami mau kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Engkau melatih kami, Engkau mengajar kami untuk
care, untuk perhatian sama sekeliling kami, tidak fokus pada diri kami sendiri. Karena itu saat ini Tuhan, sebelum kami merenungkan sebagian kecil firman-Mu, kami rindu Tuhan, belajar Tuhan untuk peduli berdoa bagi bangsa dan negara dan sekeliling kami Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, dimulai dari pimpinan yang paling atas sampai pimpinan yang paling bawah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari kota besar sampai yang terpelosok sekalipun Tuhan, tiada terlewatkan oleh pengamatan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang bekerja, Engkau suci kuduskan, berikan hikmat roh takut akan Engkau Tuhan. Bahkan sediakan jalan keluar Tuhan, kemudahan, kelancaran, pertemukan dengan orang baik, orang tepat Tuhan. Sehingga kehendak-Mu, rencana-Mu, kedaulatan-Mu yang terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bangsa Indonesia berharga di mata-Mu Tuhan. Kami juga bersatu Tuhan untuk pelayanan-pelayanan gereja-gereja Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Semuanya sama di mata-Mu Tuhan, mereka berharga, mereka anak-anak-Mu, mereka hamba-hamba-Mu. Kami semua alat-alat-Mu Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau cukupkan, Kau perlengkapi Tuhan, hikmat marifat Tuhan, pewahyuan Tuhan, kesatuan hati Tuhan, apapun pergumulan tantangan yang kami ataupun mereka hadapi dalam pelayanan Tuhan, Kau yang buka jalan Tuhan, Kau yang kuatkan, teguhkan, hiburkan Tuhan. Bahkan Kau yang cukupkan Tuhan. Pada saat kami mengutamakan Engkau di atas segalanya, maka urusan pribadi rumah tangga kami pasti Kau cukupkan Tuhan. Tuhan, jikalau hamba di dunia aja Tuhan, oleh tuannya diperhatikan meskipun ada kurang sana dan sini. Apalagi Bapa di surga, Tuhan kami yang kekal yang baik, pasti Kau cukupkan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, untuk pelayanan GBI Batu Penjuru Tuhan, semua divisi Tuhan, semua seksi Tuhan, bahkan semua ketua Tuhan, pelayanan mereka mulai dari pucuk pimpinan Tuhan, gembala, Bapak Rohani, Ibu Rohani Tuhan, Ibu Gembala Tuhan, sampai yang ke bawah-bawah Tuhan, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Tuhan, sadarkan kami, ingatkan kami bahwa kami adalah satu tubuh Kristus dan Engkau sebagai kepalanya. Biarlah setiap kami hanya memandang kepadamu, fokus kepada panggilan kami secara pribadi, di mana sesama pepanggilan saling melengkapi, mengisi Tuhan. Sehingga visi misimu tergenapi dalam gereja kami, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Untuk setiap jemaatmu, termasuk pelayan-pelayanmu Tuhan, dalam kondisi rumah tangga, ekonomi, apapun yang setiap kami hadapi, alami, Engkau mengerti, Engkau peduli. Tidak ada mustahil di hadapanmu Tuhan, kuasamu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan tidak melebihi kekuatan kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan sebentar lagi kami hendak merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Engkau yang beracara bekerja, Engkau siapkan setiap hati kami, Kau urapi setiap hati kami, tidak ada satu pun yang terlewatkan, sehingga firman yang ditanamkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi berakar, bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan, kerajaan-Mu diperlebar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Mari kita merenungkan firman dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Kalau pada saat PLT temanya adalah Yesus Maha Dahsyat, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya, maka kali ini kami bawakan yaitu Yesus Maha Dahsyat, jangan bermain-main dengan dosa. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita tahu di sini bahwa setelah kita ditebus, lahir baru, maka kita harus mengerjakan keselamatan kita. Artinya keselamatan kita bukan hasil kebaikan, kekuatan kita, tapi benar-benar kasih karunia Allah sebagai bentuk ucapan syukur. Lebih spesifiknya, kita tidak mengulangi dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu karena sudah ditebus dengan darah Yesus. Aplikasinya adalah seperti apa? Yang pertama, menghargai karya Allah. Kita buka Roma 6 ayat 15 sampai 16. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran? Di sini jelas sekali, kalau kita berbuat dosa dengan sengaja,
maka tidak ada pengampunan lagi, tidak ada pengorbanan lagi, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Jikalau dalam perjanjian lama kita tahu imam bawa kambing domba untuk korban tebusan, untuk korban bakaran, dan bisa bayangkan nggak berapa ekor kambing domba yang harus dipersembahkan dan berapa kali kita harus persembahkan, dan kondisinya harus dalam keadaan suci, kudus, ada ketentuan detailnya dalam kitab perjanjian lama. Apabila ada kecacatan atau penyimpangan atau tidak sesuai, maka orang yang bersangkutan langsung mati. Tapi untuk janji perjanjian baru, ada kasih karunia Allah di mana tidak mati, tetapi kita ditebus oleh darah Yesus, bukan lagi darah korban. Kalau korban di dalam perjanjian lama aja Allah memperhatikan, mempertimbangkan sedemikian rupa. Apalagi dalam perjanjian baru, anaknya sendiri yang dikorbankan, lalu kita seenaknya berbuat dosa. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang kedua, beribadah dengan hormat dan takut. Beribadah di sini dengan hormat dan takut bukan berarti takut dihukum, tapi segan. Karena saking baiknya Tuhan, sehingga kita tidak mau, tidak tega untuk menyakiti hatinya, sehingga beribadahnya kita sungguh-sungguh pay attention, lahir dari hati, dan dengan detail, dengan spesifik, tidak asal-asalan atau ala kadarnya. All out. Mari kita buka Ibrani 10 ayat 25-27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Di sini ditegaskan bahwa resiko, konsekuensi, sanksi kalau kita beribadah seenaknya, kalau kita berbuat dosa seenaknya, maka jelas kematian. Maka keselamatan kita bisa hilang, kita bisa terhapus dari kitab kehidupan. Semuanya tergantung respon kita. Banyak kali kita beribadah seenaknya, tapi yang melihat hati adalah Tuhan. Kita masing-masing evaluasi diri, koreksi diri, refleksi diri, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikutnya, menghindari dosa dan pelanggaran. Kita baca Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Seringkali kita menjumpai, setiap kita mengakui kita Kristen, tapi kehidupan tidak menunjukkan kekristenan kita. Banyak orang tersandung karena perbuatan kita. Ingat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban pada saat penghakiman. Tidak hanya di kekekalan, tapi di saat ini pun Tuhan juga bisa menjatuhkan hukuman. Dengan catatan kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan. Oleh sebab itu, mari dalam masa-masa yang sulit ini, dalam sisa waktu yang singkat ini, di mana Tuhan segera datang, kita persiapkan sungguh-sungguh kehidupan kita, menghargai karya Allah, beribadah dengan hormat dan takut, serta menghindari dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, kiranya Engkau yang berkati tidur kami Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang pagari Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan, dijauhkan dari yang segala yang jahat Tuhan, sehingga besok pagi kita bisa bangun dengan badan yang sehat dan segar, memulai aktivitas kami kembali sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Suci kuduskan Tuhan firman yang telah disampaikan Tuhan, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.